Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara, para penonton yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa bersua di dalam video terjemahan Al-Quran ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kita insyaallah akan menerjemahkan surah Al-Insyirah. Ada juga yang menyebutnya surah Asy-Syarh. Ada juga yang menyebutnya surah Alam Nashrah. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah? Begitu artinya. Kalau diartikan per huruf, a apakah, lam tidak. Jadi apakah tidak? Lalu para ahli menerjemahkannya dengan bukankah nashrah, kami melapangkan, kami telah melapangkan. Nashrah, di situ ada nun, ada syaraha. Jadi nun itu kami, na itu syarahanya melapangkan. Bukankah kami telah melapangkan laka, la untuk, ka engkau, wahai Muhammad. Bukankah kami telah melapangkan bagimu Muhammad sadraka, dadamu. Begitu mengartikannya per kata. Lalu supaya kita mudah mengerti di Indonesia, orang-orang pintar mengartikan, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Syaraha, melapangkan, meluaskan. Ada yang mengartikan melapangkan ini dengan material. Ada pula dengan immaterial. Kalau materialnya, ada yang berpendapat Allah melapangkan dada Nabi Muhammad itu, dadanya itu dioperasi oleh malaikat, dibelah oleh malaikat, dibuang segala yang kotornya, tinggal yang baik-baik saja. Itu secara material. Secara immaterial, Allah menghilangkan kegelisahan jiwa Nabi Muhammad. Allah menghilangkan resah dan gelisah, gundah gulana yang ada, termasuk juga kesedihan yang dilewati, yang ditempuh oleh Nabi Muhammad waktu itu. Lalu ayat kedua, wa dan wado'a, wado'a ditambah na di belakang, ainnya jadi sukun. Wado'na, dan kami, na-nya itu didulukan. Dan kami telah melapangkan, telah meringankan, dan kami telah meringankan anka, darimu, wizroka, bebanmu. Ayat ketiga, allazi, yang angkodo, memberatkan, zohroka, beban punggungmu.
Jadi ayat 2-nya kami telah meringankan bebanmu. Ayat 3 yang memberatkan punggungmu. Wa dan rofa'a tambah na, ainnya jadi sukun. Wa rafa'na, dan kami telah meninggikan rafa' laka untukmu, zikroka sebutanmu. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun ketika itu banyak hinaan, banyak cemoohan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Orang kafir mencemooh orang muslim itu fakir, orang muslim itu rendah, orang muslim itu miskin, dan sebagainya. Sehingga ini mendatangkan kegelisahan kepada Rasul kita Nabi Muhammad. Dia resah, gelisah melihat umatnya yang semakin hari semakin jauh dari ajaran, yang semakin hari semakin lupa terhadap Allah. Dia menjadi resah, gelisah, bahkan dia juga bersedih waktu itu karena pembela-pembelanya sudah tiada. Siti Khadijah umpamanya, pamannya Abu Talib, kakeknya Abdul Muthalib telah meninggalkannya. Dengan kegelisahan dan kesedihan yang ditempuhnya itu, lalu Allah menurunkan surat ini. Muhammad, kami melapangkan dadamu. Ada ahli yang mengatakan beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, dia yang berdoa kepada Allah. Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah bagiku dadaku. Dia berdoa. Tapi kalau Nabi Muhammad datang dari Allah, Allah yang melapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Sampai wa wada'na anka wizrak. Kami ringankan bebanmu. Allazi anqadha zahrak, yang terasa berat di punggungmu. Jadi secara lahir memang berat beban Nabi Muhammad itu, karena sebentar-sebentar dihina, sebentar dicemoohkan, sebentar dilecehkan, dan sebagainya. Lalu warafa'na laka zikroka. Warafa'na laka zikrok. Dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Nabi Muhammad itu lahir saja sudah tidak punya ayah. Masa kanak-kanak gembala kambing. Apalagi terus ikut berdagang. Jadi orang miskin. Sehingga orang memandangnya leceh. Sehingga orang memandangnya rendah. Lalu dihibur oleh Allah. Warafa'na laka zikroka. Kami tinggikan sebutanmu. Muhammad yang selama ini tidak diketahui orang, tidak dikenal orang, kini menjadi terkenal. Dalam azan pasti ada nama Muhammad. Orang kalau belum muslim mau memeluk agama Islam harus menyebut nama Muhammad. Orang muslim yang sholat harus menyebut nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejak dari dulu, sejak dari perintah itu dikeluarkan sampai nanti akhir zaman, nama Muhammad tetap masih terkenal. Wa rafa'na laka zikroka. Dan kami tinggikan sebutanmu. Lalu ayat 5 disampaikan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ayat 6. Inna
ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ada salah satu hadis Nabi yang kita baca, beliau menyampaikan tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Artinya apa? Ketika kita mendapat kesulitan, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Hadapi semua dengan tabah, hadapi semua dengan gigih, hadapi semua dengan perjuangan, hadapi semua dengan sabar. Kalau kita menempuhnya dengan sabar, dengan gigih, dengan kuat, maka akan datang setelah itu yusra. Orang yang sedang menempuh pendidikan umpamanya, kadang kekurangan dana, kadang kekurangan bekal, kadang orang tuanya meninggal, bermacam-macam kesulitan yang ditempuhnya. Tapi jangan kalah oleh kendala itu. Jangan kalah oleh kesulitan itu. Jangan kalah oleh semua kesusahan, kesukaran yang datang. Sebab inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yakinlah itu. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari orang bilang, tidak semua jalan itu datar. Setelah ada tanjakan, pasti ada turunan. Nah, seperti itu dalam hidup kita. Nah, kalau orang Minang bilang, sesudah mendaki, ado menurun. Jalan itu kadang datar, kadang mendaki, kadang menurun. Roda pedati itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika di bawah, jangan putus asa. Ketika di atas, jangan sombong. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ayat 7. Fa'iza, maka apabila farauta, faragha, engkau telah selesai dari satu urusan, fansab, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kalau sudah siap satu urusan, sudah selesai satu urusan, cari urusan lain, cari pekerjaan lain, bekerja keraslah. Nah, itu kata Allah. Wa ila, dan kepada Rabbika, Tuhanmu, farghab, hendaklah engkau berharap. Dan hanya kepadamu Tuhanmu sajalah engkau berharap. Saudara, para penonton semuanya, itu ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ini kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Tentu bukan Rasulullah saja. Kita sebagai umatnya pun akan mendapati menempuh keadaan-keadaan seperti ini. Diharapkan kita bisa mengendalikan, kita punya kendali dari setiap kendala yang ada. Sehingga hidup kita bisa berjalan dengan aman, sehingga perjuangan kita bisa mencapai hasil, sehingga setiap usaha kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Kita ulangi. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah meringankan bebanmu. Allazi anqadha zahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami telah meninggikan sebutanmu. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, sesudah kesulitan, yusra, ada kemudahan. Inna, sesungguhnya, ma'al usri, sesudah kesulitan, yusra, ada kemudahan. Fa'iza farokta, maka apabila engkau telah selesai dalam satu urusan, fansab, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika
farghab, dan hanya kepada Tuhanmu sajalah tempat kamu berharap. Demikian terjemahan dan sekilas sangat sedikit ulasan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa kita pahami bersama dan semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.